apa kabarnya teman-teman? Udah lama kita nggak ketemu ya di ibadah remaja. Terus kali ini kita mau bersama-sama beribadah, bersekutu walaupun secara online, tapi kita tetap harus sama-sama bersuka cita dan juga sama-sama memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, kita mau sama-sama merasakan damai sukacita surga. Surga. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mengawali ibadah pada hari ini dengan doa pembukaan. Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa dalam ibadah kali ini. Engkau sertai kami, Engkau urapi kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat memahami firman yang akan disampaikan. Bapak, ajar kami pula untuk selalu bersyukur ya Bapak, dan jikalau di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni ya Bapak segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum masuk ke firman, kita mau sama-sama pujikan Ku Percaya Janji-Mu. So
beribadah ya Tuhan, walau ini secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami ya Tuhan. Semoga kami dapat mengerti apa yang telah Tuhan sampaikan dan kami dapat menerapkannya di kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama ya Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman bersama-sama dari Ibu Doso. Halo anak-anakku sekalian, para remaja dan pemuda GKJ Ndagen Balur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bosan ya di rumah? Tapi inilah kenyataan yang harus kalian hadapi semua di masa pandemi ini. Kondisi ini memang harus demikian. Belajar dari rumah, mengurangi kegiatan di luar rumah. Tapi semua harus dilakukan demi kebaikan kita semua. Disikapi saja dengan positif. Kemudian biar tidak bosan, buat kegiatan yang kreatif. Sehingga sedikit mengurangi kebosanan kalian di rumah. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Ini ada yel-yel, kita bisa sama-sama lakukan. Mulai ya. Mana semangatmu? Ya, sekali lagi. Mana semangatmu? Ya, jangan kalah dengan adik-adik kita di sekolah minggu. Dalam ibadah hari ini, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang terambil di Alkitab, yaitu di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Tapi kita akan merenungkan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anakku, apa sih cita-citamu? Apakah masih sama dengan yang pernah kamu impikan sewaktu masih kanak-kanak dulu? Ataukah sudah berubah? Biasanya anak-anak kalau ditanya, "Dek, apa cita-citamu?" Pasti jawabannya jadi insinyur, jadi dokter, begitu. Tapi setelah bertambahnya usia, terus bertambahnya usia, cita-cita itu berubah. Karena mungkin yang dulu cita-citanya jadi ingin dokter, tapi bareng sudah gede, lihat darah aja pingsan, jadi nggak jadi dokter, berubah. Tapi apapun cita-cita kamu, impian kamu, tentunya merupakan sebuah rancangan yang baik untuk kehidupan masa depanmu. Pasti kamu menginginkan rancangan yang terbaik buat diri kamu. Tapi ingat, Tuhan juga memiliki rancangan yang indah dan cerah buat masa kini dan masa depanmu. Teks firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi secara khusus berbicara tentang rancangan Tuhan untuk bangsa pilihannya yang hendak mengembalikan mereka ke negerinya setelah melewati tahun-tahun di pembuangan. Umat Tuhan ketika ditawan di tempat pembuangan mengalami kehidupan yang tidak baik. Diperlakukan sebagai budak, bekerja rodi, tawanan yang tidak memiliki hak apapun dibanding dengan yang lain, kemerdekaannya terampas. Hal itu tentu tidaklah mengenakkan. Hal itu tentulah membuat umat Tuhan merasa sedih. Betapa keadaan itunya pasti sangat memprihatinkan, bahkan sangat memilukan. Dalam keadaan seperti itu, Allah memberikan janjinya bahwa pada suatu hari kelak, umat pilihan Tuhan ini akan bebas dan mengalami hidup yang diberkati. Anak-anakku sekalian, Allah
menjamin masa depan penuh harapan bagi umat pilihannya. Hal itu disampaikan oleh Nabi Yeremia dengan mengumandangkan bahwa Allah memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Seperti yang tertulis tadi yang telah kita baca dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dengan mengerti kalimat ini jelas dipahami bahwa Tuhan merancang hal-hal yang baik bagi umatnya. Dalam keadaan tertekan dan sengsara, Tuhan memperhatikan umatnya di pembuangan. Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Ternyata itu adalah sebagian dari proses menjadikan bangsa pilihan Tuhan itu menjadi bangsa yang setia. Sehingga rancangan dan masa depan penuh harapan itu dinyatakan. Demikian juga mungkin kita pada saat ini juga merasakan bahwa kenapa kok kehidupan kita terasa sulit. Kenapa ada wabah pandemi corona pada saat ini sehingga aktivitas semuanya berubah. Yang dulu anak-anak bisa belajar bertatap muka dengan guru-gurunya, bisa bersama-sama dengan teman-temannya, bisa bepergian dengan enaknya, bermalam minggu, pergi ke mall. Tapi dengan keadaan seperti ini semuanya berubah. Yaitu tadi, karena ini diizinkan Tuhan supaya kita menjadi umat yang setia kepadanya, menjadi umat yang tidak sombong, menjadi umat yang merasa bahwa dengan kekuatannya sendiri tidak mampu, sehingga dengan kerendahan hati kita meminta kekuatan dari Tuhan. Biarlah kesombongan yang dimiliki oleh manusia bahwa merasa bisa melakukan apapun, dengan adanya ini dapat introspeksi bahwa kekuatan yang ada pada kita, segala sesuatu yang ada pada kita bukanlah dari kita, tapi atas berkat dan anugerah dari Tuhan. Allah memberikan janji dan jaminan masa depan yang penuh harapan kepada umat pilihannya. Hal ini juga pasti terjadi pada kita umat Tuhan, tapi tentunya yang percaya, yang hidup di zaman ini. Bagi Tuhan, kita telah diberi rancangan, janji, dan karya penyelamatannya yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Ini adalah suatu rancangan yang indah bagi hidup kita orang percaya, bagi hidup adik-adik sekalian, bagi hidup saya juga. Penghapusan dosa, itulah rancangan hidup yang indah bagi kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita dapat hidup sesuai dengan rancangan yang Tuhan berikan, supaya kita tetap setia menjalani dan berjalan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan penghapusan dosa, kita dapat hidup bebas dalam artian merdeka, dalam artian dari budak ataupun budak dosa yang menghimpit kita, sehingga kita akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Dia Allah yang kita punyai, sanggup mengubah yang miskin menjadi kaya, mengangkat orang-orang yang rendah kedudukannya menjadi tinggi, bahkan menempatkan mereka yang tidak terpandang pada posisi sangat sentral, seperti yang Yusuf diangkat, seperti Yusuf yang diangkat Tuhan dari budak menjadi pemimpin. Inilah gambaran bagi kita tentang masa depan yang penuh harapan. Jadi adik-adik semua, walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun kita hidup dalam tanda kutip tidak bebas, tapi harus hati-hati bahwa
Inilah Tuhan sedang merancang masa depan kita dengan penuh harapan. Seperti Yesaya, di dalam Yesaya 60 ayat 22 tertulis demikian, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan penuh harapan memang bukan hanya soal jasmani saja, melainkan juga hal-hal yang rohani. Masa depan penuh harapan tersedia bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya, tapi dengan syarat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian kita juga bersedia diproses oleh Tuhan. Nah, ini kuncinya, kita bersedia diproses oleh Tuhan. Karena dalam proses yang dilakukan oleh Tuhan, kadang-kadang ini tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi anak-anak sekalian. Dan syarat yang ketiga, memahami cara kerja Tuhan atas keseluruhan hidup kita. Oleh sebab itu, anak-anakku, serahkanlah segala perbuatanmu dan rencanamu kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang lebih baik buat kamu, karena Ia tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidupmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkan Tuhan di setiap rencana hidup kamu. Memang sih kamu belum bisa melihat rancangan Tuhan yang indah buat masa depanmu, tapi setialah berjalan dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang menuntun setiap langkah hidup kamu. Teruslah berdoa, memohon kepada Tuhan agar memberikan kepadamu kepekaan rohani untuk taat mendengarkan kehendaknya dan mengikuti jalan yang Ia tunjukkan kepada kamu. Tuhan peduli dengan masa depanmu dan Ia ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kamu mempercayakan hidup dan masa depanmu kepada Tuhan? Tentunya yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah anak-anakku sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha mulia, Tuhan Allah yang selalu memperhatikan kami, Tuhan yang selalu merancang kebaikan kepada hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menyerahkan seluruh rancangan hidup kami, seluruh cita-cita kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing, Engkau sendiri yang akan menuntun. Mampukan kami tetap setia di jalan-Mu dengan apapun keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena mempunyai Tuhan yang begitu baik kepada kami. Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan yang mempunyai rancangan yang indah bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin masih merasa khawatir akan masa depan kami, merasa was-was akan masa depan kami. Tapi biarlah dengan firman-Mu di pagi hari ini, di ibadah hari ini, kami tetap kuat, kami yakin bahwa Engkau akan memberi yang terbaik bagi masa depan kami. Terima kasih Yesus, ke dalam tangan kuasa-Mu, doa ini kami naikkan. Amin.
Demikian yang bisa kami sampaikan adik-adik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Bu Doso, buat firman-Nya, dan kita mau ada pengumuman dulu. Silahkan Ibu Pendeta Christine untuk memberi pengumuman. Oke teman-teman, di sini kita akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, seperti biasanya, bila Sabtu Minggu Ganjil, persekutuan kita akan dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet, seperti biasanya jam 7. Dan di Minggu Genap, kita akan ibadah secara premier seperti ini, dan ditayangkan setiap pukul 10 di channel GKJ Dagen Palur. Dan yang selanjutnya dari Pusdok, kita juga sedang ada open recruitment, mengajak teman-teman semua yang pengen pelayanan di bidang multimedia, pengen belajar sama-sama tentang bagaimana produksi sebuah video, entah nanti kameramen dan lain sebagainya, kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman bisa bergabung dengan kita. Jadi jangan lupa ya, hubungi tim multimedia atau saya pribadi boleh. Yang selanjutnya yakni teman-teman yang pada saat ini mungkin pengen mempersembahkan untuk Koremda, karena biasanya kita ibadah, kalau ibadah onsite ada persembahan, sekarang online, tapi pengen persembahan, bisa persembahannya dimasukkan ke amplop, lalu ditulis untuk Koremda, bisa langsung dimasukkan di kotak persembahan di gereja atau diberikan ke pengurus. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, nggak usah keluar-keluar kalau nggak perlu, dan pakai masker yang benar ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Pendeta Christine. Dan sekarang sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita mau sama-sama pujikan Sampai Akhir Hidupku. Bapa,
Teman-teman, mari kita satukan hati kita. Kita mau memasuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk curahan cinta kasih setiamu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam namamu. Meskipun kami terpisah secara jarak, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir mengisi setiap jarak di antara kami dan menyatukan kami semua anak-anak-Mu Koremda GKJ Ndaken Palur. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang menjadi pergumulan bangsa ini dan juga pergumulan di seluruh dunia. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang hadir tengah-tengah kami, yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau berkati para pemimpin kami, para pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin masyarakat. Tuhan, kami mohon berikan kebijaksanaan-Mu sehingga setiap keputusan yang diambil untuk strategi pencegahan pandemi bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya bahwa di saat yang indah Tuhan akan memberikan pemulihan yang nyata bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit, terkhususnya karena virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah mereka. Biarlah semangat sukacita terus berada di dalam hati mereka, sehingga pemulihan yang nyata segera terjadi. Engkau berkati juga para tenaga medis yang mungkin pada saat ini sudah kelelahan, tapi Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Biarlah hati yang mau melayani terus ada di dalam hati mereka. Dan kami semua bersatu padu, bergotong royong menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menjadi kepala gereja, menuntun setiap gerak langkah pelayanan gereja kami, khususnya di tengah pandemi saat ini, baik ibadah online maupun ibadah onsite, ibadah pemuda, remaja, anak-anak. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami terkhusus berdoa untuk Koremda GKJ Ndaken Palur, untuk setiap program pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Kiranya Tuhan biarlah kami semua bertumbuh bersama sebagai anak-anak muda generasi milenial, generasi Z yang hendak memuliakan nama-Mu dengan talenta dan potensi kami. Terkhusus untuk retret ya Tuhan yang terpaksa mundur karena situasi yang ada. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati dalam persiapannya yang pada saat ini pun sedang kami upayakan. Biarlah retret yang hendak dipersiapkan ini ya Tuhan, pada saatnya nanti bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi keluarga kami, Engkau yang melindungi papa mama kami, eyang kami Tuhan, adik-adik. Kiranya Tuhan, biarlah di dalam keluarga ini kami bertumbuh, dan kami bersyukur karena kami lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat mencintai kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini dan kami semua yang juga baru masuk sekolah Tuhan, yang meskipun harus online, tapi biarlah semangat belajar ketekunan Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang kita udah sampai di akhir ibadah. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ibadah bareng-bareng sama kita. Jangan lupa ikut ibadah selanjutnya, dan jangan lupa buat yang ingin masuk ke Pusdok, dan kita mau berdoa penutup. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami sudah selesai ya Tuhan dalam ibadah online remaja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai kami, berkati kami ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan bisa kumpulkan kami ya Tuhan minggu depan lagi buat ibadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Dan semoga
pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ibadah hari ini sudah selesai ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.